Bapak-bapak, ibu-ibu yang walaupun ada di rumah, kita percaya Tuhan itu baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan haleluya Yesus. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan. Di tahun yang baru ini ada kuasa Tuhan, ada mujizat baru, ada kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya. Haleluya Yesus. Datanglah kebaiknya Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. dengan hati bersuka, Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, kita katakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, haleluya, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yaralaba syukaralaba. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, ada mujizat-Mu yang baru Tuhan. Ada kemenangan daripada Engkau Tuhan. Ada kelepasan Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat, Engkau beri kelegaan Tuhan. Oh ralaba shikaralaba lawa shikaralaba lawa shikaralaba. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan sampai ke lubuk hati mereka. Saat ini Tuhan, kami
ingin memuji Engkau. Kami ingin memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau hadir buat kami Tuhan. Engkau hadir di tiap rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat tiap jemaat-Mu Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan, Engkau melawat jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau akan melawat umat-Mu Tuhan. Engkau beri kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberikan perlindungan daripada jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau lawat kami Tuhan. Kami percaya saat ini juga Roh Kudus melawat umat-Mu di rumah-rumah Tuhan. Roh Kudus lawat umat-Mu Tuhan. Lawat Roh Kudus, ya ralaba shikara laba laba shikara laba. Lawat umat-Mu ralaba shikara laba laba shikara laba. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Ya ralaba laba shikara laba laba. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ada kuasa-Mu, ada kemenangan-Mu. Kami dapat naik lebih lagi. Kami naik tingkat lagi Tuhan. Karena kami tahu, karena kami bersama Engkau. Kami berpegang padamu Tuhan. Kami memberikan dalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Benar Tuhan, Engkau selalu membuat yang terbaik dalam hidupan kami Tuhan. Biar Allah bersyukur, Allah amin Tuhan. Terjadi di hidupku. Haleluya. Bapa yang Benar Tuhan, Engkau mengerti kami Tuhan. Engkau mengerti jemaat-Mu Tuhan. Benar, Engkau mengerti segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau mengerti segala kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Ya Allah bersyukur, Allah dalam hidupmu. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Haleluya, Allah bersyukur, Allah bersyukur. Benar Tuhan. Tuhan, Engkau melawat umat-Mu di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita katakan dengan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bagi Tuhan Yesus. Ucapan syukur bagi Yesus. Haleluya. Ucapan syukur. Jangan ada yang berdiam. Katakan. Katakan. Ucapan syukur pada Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan selama tahun 2020. Itu ucapan syukur bagi kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ucapan syukur. Ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau yang menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Di tahun 2020 Engkau telah memulihkan kami. Engkau berikan kesembuhan bagi kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami menjalani tahun 2021. Kami percaya Tuhan, perlindungan Allah, penyertaan Allah lebih dari segalanya. Kami percaya kami akan naik lagi Tuhan. Kami akan lebih lagi menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan keselamatanku Tuhan. Engkaulah pemulihanku Tuhan. Engkau yang menyembuhkanku Tuhan. Engkau yang memberkati aku Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Angkat tangan saudara, katakan segala puji syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kita katakan Kaulah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang benar Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, kami lebih lagi Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami lebih naik lagi Tuhan. Kami lebih lagi dari segalanya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Segala pujian
kami Tuhan, agar kami lebih dikuatkan, agar kami lebih dimenangkan Tuhan. Kami percaya di tahun 2001 ini Tuhan, ada kemenangan, kami lebih naik, lebih lagi Tuhan, lebih naik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, Ku sembah Yesus seumur ku hidup. sembah Yesus, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Halo, Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita kembali bersama dengan pelayanan ibadah online Gereja Kristen Nafiri Sion. Saudara bersuka cita bukan hanya hari Minggu, tapi saudara bersuka cita kita menerima setiap janji-janji Tuhan, karena kita masih hidup dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sejenak sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami semua Tuhan, karena semua berkat kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami membuka hati, kami membuka telinga kami, biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan yang baru buat kami semua Tuhan. Bila Roh Kudus yang memimpin kami semua, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan dalam segala kekurangan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kembali saudara kasih Tuhan. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang akan saya ambil satu tema firman Tuhan, yaitu tentang naik tingkat atau naik kelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mengalami yang namanya sekolah. Kita pernah, mungkin ada yang pernah kuliah. Di sekolah kita pasti akan mengalami yang namanya naik kelas. Suatu kebanggaan, suatu keberhasilan ukuran seseorang atau seorang siswa ketika dia sudah naik kelas atau naik level. Mungkin juga ada yang pernah tidak naik kelas, seperti saya waktu dulu sekolah dasar, saya pernah sekali tidak naik kelas. Karena saya tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena saya tidak mau disiplin, melakukan tugas-tugas dari guru, dan akhirnya saya tinggal kelas. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita harus mengalami namanya peningkatan. Kita harus mengalami namanya kemajuan. Kita nggak mau di tahun 2021 ini, kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak mengalami peningkatan, kita nggak mengalami kemajuan, atau apapun dalam kehidupan kita yang menuju keberhasilan atau kesuksesan, saudara Tuhan. Saudara mungkin memiliki tujuan atau impian atau cita-cita, ingin lebih berhasil lagi, ingin lebih maju lagi setelah kasih Tuhan. Mungkin saudara ingin naik kelas, mungkin pendapatan saudara ingin naik, omset bisnis saudara mungkin ingin naik, mungkin saudara yang punya jaringan bisnis ingin lebih luas lagi. Saudara kasih Tuhan, semuanya adalah apa yang harus kita rencanakan dan tentunya harus kita lakukan dengan kedisiplinan yang membuat itu semua menjadi berhasil, saudara. Ada 3 hal, maksudnya ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa naik kelas atau naik tingkat. Untuk naik tingkat atau naik kelas, bukan sekedar bicara tentang kerohanian, bukan bicara tentang sekuler saudara dalam kehidupan jasmani kita, tapi seluruh aspek kehidupan kita harus mengalami namanya kemajuan, peningkatan, hari demi hari, minggu demi minggu, maupun bulan demi bulan, saudara. Sekali lagi, saudara dan saya pastikan kita di tahun 2021 ini akan mengalami peningkatan, tergantung dengan keputusan kita sendiri yang akan kita ambil, saudara.
Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan. Izinkan saya membacakan dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13, saudara. Ayat ini tidak asing buat kita semua. Ulangan pasal 28, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Firman Tuhan, jadi firman Tuhan, engkau bukan lagi ekor. Engkau akan menjadi kepala. Sudah jadi kepala? Belum. Tapi akan. Apabila saudara dan saya menuruti segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita lakukannya dengan setia, saudara. Nah, hal apa yang harus kita lakukan sehingga kita mengalami kemajuan? Kemajuan bukan bicara kita rajin beribadah. Kemajuan bukan hanya sekedar kita rajin, tambah lagi rajin berdoa, rajin berpuasa, lebih rajin lagi kita membaca Alkitab. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Seluruh aspek kehidupan kita harus mengalami kemajuan. Saudara ingin maju dalam karir saudara, atau saudara punya cita-cita dalam kesehatan saudara, saudara mungkin punya kolesterol supaya kolesterolnya makin menurun, atau gula darahnya makin menurun di tahun ini, atau saudara punya cita-cita tahun ini supaya timbangan lebih naik lagi, atau saudara punya cita-cita di tahun ini saudara ingin turun timbangan saudara, atau saudara apalah saudara yang ingin mengalami kemajuan, pastikan tidak hanya menunggu, tidak hanya sekedar berdoa, tanpa kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan menghasilkan apa-apa juga, saudara. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bagikan, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami naik tingkat atau naik kelas? Yang pertama, yaitu berubah. Mendengar kata berubah, mungkin sebagian orang tidak suka, saudara. Mungkin orang berpikir, ya harus berubah orang lain. Yang harus berubah situasi, yang harus berubah pasangan saya, yang harus berubah istri saya, yang harus berubah suami saya, yang harus berubah pimpinan saya, yang harus berubah bawahan saya, yang harus berubah rekan-rekan saya, saudara. Kadang kita menolak untuk menerima kata berubah, karena untuk mengalami perubahan itu tidak mudah, saudara. Dan ketika kita tahu yang namanya berubah, kita lebih ingin di luar sana dulu berubah, baru kita mau berubah. Itu salah, saudara. Kita tidak akan mengalami kenaikan tingkat maupun naik kelas, saudara, kalau kita sendiri tidak mau berubah. Berubah apa, saudara? Yang pertama, kita harus berubah pola pikir kita, saudara. Apa sih menurut pandangan firman Tuhan keberhasilan itu, saudara? Jangan menurut pandangan dunia, saudara. Sungguh akan berbeda, saudara. Standar firman Tuhan dengan standar dunia akan berbeda. Ukuran keberhasilan dan ukuran kesuksesan. Kita harus berubah pandangan kita. Bagaimana kita memandang situasi, bagaimana kita memandang sebuah masalah, supaya kita makin maju, supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, saudara. Kita harus berubah pola pikir kita juga. Selama pola pikir kita masih pola pikir yang lama, percayalah kita nggak akan menjadi manusia yang lebih maju lagi. Kita harus berubah pola-pola pikir kita. Bagaimana cara kita berpikir lebih baik, bagaimana cara kita berpikir lebih bijak lagi, saudara. Berubah apa lagi, saudara? Kita harus berubah tutur kata kita. Seberapa banyak kita memberkati orang lain lewat tutur kata kita, daripada kita mengutuki orang lain, saudara. Seberapa banyak kita menguatkan orang lain melalui mulut kita, dibandingkan kita mencemooh orang lain. Seberapa banyak kita memberkati orang-orang di sekitar kita lewat mulut kita, daripada kita memaki-maki mereka, mengutuki mereka, saudara. Seberapa banyak kita bersyukur melalui mulut kita, saudara, dibanding kita berkeluh kesah dan selalu bersungut-sungut, saudara. Kita harus berubah cara kita berbicara. Biarlah perkataan Kristus tinggal dalam mulut kita, saudara. Apa yang kita keluarkan, itulah firman Tuhan. Menguatkan orang lain, saudara. Berubah ketika kita mengalami tekanan, saudara.
berubah ketika kita mengalami kesabaran, saudara. Saudara kasih Tuhan, untuk mengalami kesabaran itu tidak mudah, saudara. Ketika orang ditekan kesabarannya, apakah dia lebih bersungut-sungut atau dia lebih mudah bersyukur, saudara? Dulu ketika saya belum mengalami proses dari Tuhan, saudara, ketika saya berkendaraan, saya lebih mudah untuk memaki-maki, saudara. Ketika saya di jalanan, banyak orang atau banyak kendaraan yang mungkin menyerobot, menyerempet, mungkin saya lebih sering mengungkapkan kata-kata kasar, mungkin saya suka mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, saudara. Tapi proses demi proses Tuhan izinkan, saudara. Tuhan tidak membebaskan saya untuk tidak berkendaraan dalam arti kata, saudara. Saya tetap berkendaraan setiap hari dan Tuhan izinkan proses itu, saudara. Dan kalau saya mau setia, saudara mau setia, dan mau dibentuk, saudara, dan mau berubah, apapun yang saya alami, apapun yang saudara alami dalam perjalanan, saudara mungkin gak enak, tiba-tiba ada yang tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada yang belok, apakah kita mudah ucap syukur, atau kita mudah menyalahkan, atau bahkan mengumpat kata-kata kasar, saudara. Itu nggak mudah, tapi itu harus berubah, saudara. Kalau saudara mau mengalami yang namanya kemajuan, naik tingkat, naik kelas, saudara. Kesabaran pun diuji oleh Tuhan, saudara. Ingat, Tuhan selalu menguji kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudara. Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, kata firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan hanya menguji kita, menguji iman kita. Seberapa besar iman kita, seberapa kita dekat dengan Tuhan. Ujian yang Tuhan berikan supaya kita makin bertumbuh, supaya kita makin dekat, supaya kita makin berharap sama Tuhan, saudara. Ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, di ujung semester pasti kita akan mengalami namanya ujian, saudara. Kalau saudara dan saya tidak menguasai materi yang sudah diberikan, saudara, kita tidak akan lolos ujian, saudara. Makanya kita harus bisa menguasai kehidupan kita, perkataan kita, pola pandang kita, tutur kata kita, semuanya harus kita kuasai supaya kita bisa melewati ujian-ujian yang Tuhan berikan. Itu yang pertama, saudara. Kita harus berubah. Hal yang kedua apa, saudara? Kita harus komitmen. Komitmen ini sangat berbeda apa yang namanya dengan tertarik, saudara. Kalau tertarik, orang bisa saja melakukan ketika dia lagi senang saja, saudara. Tapi ketika komitmen dilakukan, saudara, dia akan setia, dia akan terus melakukan apabila ada ketidaknyamanan dalam dirinya, saudara. Itulah komitmen, saudara. Saudara ingin berubah, tentu harus dilakukan dengan komitmen. Setiap waktu, setiap hari, Tuhan menguji kita setiap hari. Kita pun harus komitmen berubah setiap hari. Jangan sekedar kita hanya ketika di jalan, ketika ada di sebuah gereja, ada dalam rumah, dimanapun kita berada, kita harus tetap mau berubah. Itulah komitmen, saudara. Komitmen dalam pekerjaan. Kita berkomitmen untuk bekerja, berupaya, untuk selalu bekerja untuk sebuah perusahaan, saudara. Komitmen dalam rumah tangga, selalu menghargai satu dengan yang lain, menerima suka maupun duka, saudara. Komitmen dalam pelayanan, nggak hanya senang-senangnya saja kita mau melayani Tuhan, tapi ketika kita mengalami tekanan, saudara, mengalami godaan atau ujian, saudara, apakah kita tetap komitmen setia melayani Tuhan, saudara? Komitmen itu mungkin bahasa lainnya itu adalah sebuah perjanjian, sebuah kontrak, saudara. Ibarat ketika saudara ingin menyetir sebuah kendaraan, saudara berkomitmen setiap bulan ingin membayar sekian rupiah, saudara. Itulah komitmen yang harus kita lakukan. Nah, kita pun ketika ingin berubah, kita harus komitmen, saudara. Apa yang kita lakukan, kita setia lakukan. Walaupun orang lain tidak melihat, kita tetap lakukan. Itulah kekuatan dari komitmen. Itulah prinsip dari komitmen, saudara. Kita tetap lakukan, walaupun kita dalam ketidaknyamanan dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, saudara, kita harus menjadi seorang yang tahan uji.
Seperti saudara membeli sebuah barang. Ada barang yang berkualitas baik, ada barang yang KW istilahnya. Kalau sama-sama dideretkan, pasti akan serupa. Sulit sekali membedakan. Namun kalau bicara tentang kualitas, pasti akan berbeda, saudara. Demikian kita juga sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat mentalnya, saudara. Dalam di dunia manapun, saudara, kita pasti akan mengalami tekanan. Kita pasti akan menghadapi orang-orang yang mungkin gak menyukai dengan kita, saudara. Mungkin ada orang yang menjelek-jelekan kita, mungkin ada orang yang ngomongin kita di belakang kita, saudara. Bagaimana sikap kita, saudara? Apakah kita menjadi orang yang tetap kuat? Apakah kita tetap mudah menyerah? Apakah kita menjadi orang yang sensitif? Dan akhirnya asal vista selamat tinggal, saudara. Jadilah orang-orang yang kuat tahan uji. Untuk tahan uji, saudara, diperlukan sebuah kemurnian, saudara. Seperti emas, semakin dipanaskan, kemurniannya makin matang, saudara. Demikian kehidupan kita, saudara. Tuhan izinkan segala satu ujian terjadi, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Nggak semua perjalanan dalam kehidupan kita selalu mulus, saudara. Dalam sekolah, dalam kuliah, saudara, bisnis maupun pelayanan, pasti ada yang namanya penekanan, tekanan, himpitan, masalah apapun, saudara, yang ada di kanan kiri kita. Tapi bisa nggak kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kebal, saudara, kebal mental kita, kebal roh kita, saudara, sehingga kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, kita tidak mudah menyalahkan keadaan, saudara. Kita masih bisa kuat berkomitmen membangun sebuah prestasi, membangun sebuah pelayanan, membangun sebuah keluarga, saudara. Apapun segi kehidupan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita selalu diuji ketahanan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Bicara kualitas pun, bicara tentang ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga, ada kualitas. Kalau barang ada harganya murah, pasti kualitasnya pun tidak sekuat barang yang harganya lebih mahal. Kita pun harus punya kualitas dalam hidup kita yang kuat. Kualitas nomor 1, saudara. Kualitasnya apa, saudara? Kita harus jadi pribadi-pribadi yang kuat. Prinsip dasarnya itu firman Tuhan, saudara. Kita harus tetap berjalan, kita harus tetap berdiri di atas firman Tuhan. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan lah orang yang kuat, seperti mendirikan rumah di atas batu. Apapun yang menimpa, dia akan tetap berdiri. Apapun yang menimpa, dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara. Itulah pribadi-pribadi yang punya daya tahan yang kuat, saudara. Hal yang keempat, saudara, kita harus punya rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, saudara. Orang yang meninggikan diri, firman Tuhan katakan, akan direndahkan. Orang yang merendahkan hatinya, Tuhan akan tinggikan, saudara. Ingat kisah Raja Nimrod ketika dia membangun menara Babel, saudara, di tanah Sinear. Tuhan bukannya tidak suka dengan bangunannya, saudara. Tuhan tidak menyukai kesombongan oleh Raja Nimrodnya ini, saudara. Makanya Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga tidak mencapai hasil akhir dari bangunan tersebut, tidak sampai beres, saudara. Karena sebuah kesombongan. Ingat Lucifer, saudara, diusir oleh Tuhan Allah karena kesombongannya, saudara. Buat apa, saudara, kita sombong, saudara? Kita dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita pun mati tidak akan membawa apa-apa, saudara. Ada beberapa orang yang sombong karena satu gelar, saudara. Dia baru punya satu gelar, udah sombong. Apalagi kalau gelarnya berderet-deret, wah, sombongnya luar biasa. Tetaplah kita humble, tetaplah kita rendah hati. Walaupun kita sudah mengerjakan, walaupun kita sudah sukses, kita sudah berhasil melakukan hal ini, hal itu, tetaplah yang Tuhan inginkan, kita harus punya kerendahan hati, saudara. Ingat,
Orang yang selalu rendah hati, Tuhan tinggikan. Dimanapun saudara bekerja, saudara pelayanan, saudara tidak punya kesombongan, saudara tidak punya keinginan pribadi, kepentingan pribadi, saudara. Tuhan akan mempromosikan hidup saudara. Dimanapun saudara, itu janji Tuhan. Dan itu terjadi buat saya juga, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Hidup kita selalu humble, rendah hati, mau menghargai orang lain, mau menerima masukan orang lain, saudara. Mau ditegur oleh orang lain. Jadilah orang-orang yang naik kelas, saudara. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan merasa diri paling benar, paling oke, paling pintar, saudara. Tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kita tetap rendah hati mau menerima masukan-masukan. Mungkin masukan ini pahit, saudara. Tapi itu bisa membangun buat kita, saudara. Kalau kita mau menerimanya dengan legowo. Mari, saudara, di tahun 2021 ini, sama-sama kita naik tingkat, naik level kehidupan kita, saudara. Aspek segala kehidupan kita. Ingat, yang pertama apa, saudara? Kita harus mau berubah. Yang kedua, kita harus mau komitmen. Yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang pribadi yang tahan uji. Dan yang keempat, kita harus punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Biarlah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Sama-sama kita melangkah di tahun 2021 ini penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menuntun orang-orang yang berharap kepada Dia. Ingatlah, jadilah pribadi yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa selama kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengar, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, bahwa kami tidak mau menjadi orang yang begini-begini terus, orang yang tidak mengalami kemajuan atau apapun dalam kehidupan kami. Kami mau mengalami kemajuan, kami mau naik tingkat, kami mau naik kelas, Tuhan. Kami mau belajar untuk berubah sikap kami, tutur kata kami, cara pandang kami, Tuhan. Dan juga kami mau berkomitmen, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Komitmen dalam pekerjaan kami, tetap komitmen dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, apapun juga, Tuhan, kami mau belajar komitmen dalam hal-hal yang baik. Kami ajar kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi, untuk yang punya daya tahan, yang kuat, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang punya mental yang kuat, di mana kami diterpa, dimanapun kami tetap berdiri kuat di atas firman-Mu, Tuhan. Dan ajar kami selalu punya hati yang selalu rendah, Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu, biarlah jemaat yang Tuhan kasih, Engkau punya hati yang lemah lembut. Kau jangan keraskan hatimu, biarlah Tuhan yang menjamah hati setiap kita semua. Tuhan perlengkapi hidupmu oleh firman yang telah kau dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema buat kita semua, bukannya sekedar perkataan, tapi sebuah rema, sebuah kehidupan yang baru. Sehingga firman ini boleh kau hidupi, boleh kau alami, boleh kau rasakan. Sehingga akhirnya kau menjadi seorang yang pemenang, orang yang selalu naik kelas setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan Good News hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021. Temanya, sedia payung sebelum hujan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Itu ada dalam Matius 7 ayat 25. Mencari, mengenal Tuhan, dan memiliki iman bukanlah suatu peristiwa yang semalam, sehari atau seminggu, melainkan suatu proses waktu yang memerlukan ketekunan. Tidak ada formula sakti yang akan dapat peroleh di dalam KKR dari hamba Tuhan manapun. Untuk mengenal Tuhan seketika dan mendadak. Tidak ada iman karbitan. Banyak orang Kristen baru mencari Tuhan dengan segenap hati ketika angin badai melanda hidupnya dengan hebat. Banyak waktu terbuang untuk bersantai, menggambarkan pribadi-pribadi yang tidak menyiapkan payung sebelum hujan dan badai. Kalau Anda ingin tegak dan teguh dalam Tuhan, cari dan kenallah Dia sekalipun Anda tidak menghadapi hujan dan badai.
tumbuhkanlah iman secara wajar dan bukan dadakan. Ketika hujan dan badai menimpa hidup Anda, maka dengan tenang Anda menghadapinya. Tidak ada rasa takut dan bimbang, tetapi hati Anda mantap karena Anda kenal dan percaya kepada Dia yang membawa Anda kepada kemenangan. Hidup manusia tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit dan penuh tantangan. Karenanya, latihlah dirimu dalam Tuhan sehingga Anda akan tahan banting. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Itu ada di dalam Amsal 12 ayat 16a. Angin, hujan, dan badai boleh datang dalam hidup orang percaya. Tetapi iman yang teguh siap menghadapinya. Selamat menyiapkan payung sebelum hujan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening bank USB NESP nomor rekening 063 130 415469 atas nama Gereja Kristen Navirision, dapat diserahkan ke Sekretariat GKNS, dapat diambil oleh petugas gereja atau bisa menghubungi ke Sekretariat Gereja langsung. Terima kasih atas semua jemaat atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan bacakan yang berulang tahun. 1. Bapak Edi Supriyatna tanggal 17 Januari 2021. 2. Ibu Setiawati tanggal 19 Januari 2021. 3. Bapak Joni tanggal 19 Januari 2021. 4. Bapak Januar Stefanus Sentana tanggal 19 Januari 2021. 5. Bapak Yayan Cahyadi tanggal 22 Januari 2021. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami persilakan buat hambanya yang akan menutup doa berkat. Baiklah saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sama-sama kita akan berdoa. Segala puji, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Sungguh sukacitamu boleh kami rasakan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menjaga kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Sebelum kami menerima berkat daripada Engkau, biarlah kami bersehati berdoa buat teman-teman kami, rekan kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sedang lemah, yang sedang sakit. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus Tuhan, Kau sembuhkan mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa buat para lansia Bapa, Kau yang terus hibur mereka Tuhan, berikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Juga kami bersepakat berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Supriyatna, Ibu Setiawati, Bapak Joni, Bapak Januar Stefanus Sentana, dan Bapak Yayan Cahyadi Bapak. Kau yang sudah tambahkan 1 tahun kembali pada umur mereka Bapa, kiranya Kau akan terus dan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati kehidupan keluarga mereka, Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah hamba-Mu akan menyalurkan berkat buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah berkat dari segala sumber berkat, kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan selalu menuntut kehidupan kita semua. Terimalah berkat dengan iman dan jadilah Engkau berkat di mana Engkau berada. Terimalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji
Tambahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.